Selanjutnya soal nomor 6. Diketahui fx sama dengan 2 dikurang x dan gx sama dengan 2x ditambah dengan a ditambah dengan 1. Jika FOGX sama dengan GOFX, tentukan nilai A. Sehingga kita bisa cari nilai A itu dari persamaan ini. Berarti FOGX itu sama dengan GOFX. FOG itu adalah FGX, dan GOF itu adalah GFX. Selanjutnya FGX, maka GX-nya kita ganti dengan ini. Berarti F dalam kurung 2X ditambah dengan A ditambah dengan 1 sama dengan GFX, maka FX-nya ganti dengan ini. Berarti G dalam kurung 2 dikurang dengan X. Selanjutnya, F dalam kurung 2X ditambah dengan A ditambah dengan 1. Fx-nya itu ini. Jadi Fx-nya itu adalah 2 dikurang dengan X, maka nilai X ini kita ganti dengan ini. Berarti 2 dikurang dalam kurung, X-nya itu ganti dengan ini. 2X ditambah dengan A ditambah dengan 1 sama dengan G dalam kurung 2 dikurang X. Gx-nya itu ini. Selanjutnya, nilai X itu ganti dengan ini. 2 dikurang dengan X. Berarti 2 dalam kurung, kita bisa lihat ini. Berarti 2 dikurang X, lalu ini tambah dengan A, tambah dengan 1. Maka ini menjadi 2 dikurang 2X dikurang A dikurang 1 sama dengan, ini kalikan, 4 dikurang dengan 2X ditambah A ditambah dengan 1. Selanjutnya ini habis, karena sama dengan 0, maka tinggal 2 dikurang dengan 1, ini berarti 1 dikurang dengan A sama dengan 4 ditambah dengan 1, ini berarti 5 ditambah dengan A, sehingga ini menjadi 2A sama dengan negatif 4. Kita bisa lihat, kalau negatif A ini pindah ke sini, maka jadi positif. Kalau ini 5 pindah ke sini, maka menjadi negatif. Berarti ini kan 1 dikurang dengan 5 adalah minus 4, lalu A ditambah A sama dengan 2A. Maka nilai A sama dengan negatif 2. Jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 7. Untuk menyelesaikan soal nomor 7, yang harus kita selesaikan yang pertama adalah ini terlebih dahulu. Sehingga FOG 1 itu sama dengan 1/2, maka FG 1 itu sama dengan 1 dibagi 2. Yang ini kalau kita buat, G1 itu sama dengan 1 kuadrat adalah 1, berarti 1 ditambah dengan B. Maka FG1 kita ganti dengan ini. 1 ditambah dengan B sama dengan 1 dibagi 2. Selanjutnya kita bisa lihat Fx itu adalah ini. 1 per X ditambah dengan A. X-nya itu kita ganti dengan 1 ditambah dengan B yang ini. Maka menjadi 1 per 1 ditambah dengan B, lalu ini ditambah dengan A. Ditambah dengan A sama dengan 1 dibagi 2. Kita kali silang, ini menjadi 2 sama dengan 1 ditambah B ditambah dengan A. Maka persamaannya menjadi, saya tulis kembali di sini, 2 sama dengan 1 ditambah B ditambah dengan A. Berarti yang 1 kita pindahkan ke sini, ini menjadi 2 dikurang 1 adalah 1, sama dengan B ditambah dengan A. Maka A sama dengan 1 dikurang dengan B. Ini adalah persamaan pertama.
Selanjutnya yang kedua, kita selesaikan yang ini. Berarti GOF 1 itu sama dengan 2. Ini sama saja dengan G dalam kurung F1. Ini sama dengan 2. Maka kalau kita buat yang ini adalah F1, maka X-nya ganti dengan 1. 1 per 1 ditambah dengan A. Maka F1 ini kita ganti dengan yang ini. Berarti G dalam kurung 1 per 1 ditambah dengan A sama dengan 2. Selanjutnya kita bisa lihat ini GX itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan B. X-nya itu kita ganti dengan ini. Berarti X kuadrat, maka X-nya ganti dengan 1 per 1 ditambah dengan A, lalu dikuadratkan, lalu ditambah dengan B. Tambah dengan B sama dengan 2. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya, persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2. Persamaan 2-nya itu adalah 1 per 1 ditambah dengan A, dikuadratkan, ditambah dengan B, sama dengan 2. Selanjutnya nilai A ini kita ganti dengan ini, 1 dikurang dengan B. Berarti 1 per 1 ditambah 1 dikurang dengan B, dikuadratkan ditambah dengan B sama dengan 2. Maka menjadi 1 per 2 dikurang dengan B, dikuadratkan ditambah dengan B sama dengan 2. Sehingga ini menjadi 1 dikuadratkan itu adalah 1 per, ini menjadi 2 dikurang B dikuadratkan sama dengan 2 dikurang dengan B. Selanjutnya kita kali silang, ini menjadi 1 sama dengan 2 dikurang B pangkat 3. Yang ini pangkat 2, yang ini pangkat 1. Menjadi 2 dikurang B pangkat 3. Maka 2 dikurang B sama dengan 1. Sehingga min B sama dengan 1 dikurang dengan 2. Berarti min B sama dengan minus 1. Maka nilai B-nya itu sama dengan 1. Maka dapatlah nilai B-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya untuk mencari nilai A, kita substitusikan ke sini. Berarti jika B sama dengan 1, kita substitusikan ke sini, A-nya itu sama dengan 1 dikurang 1, sama dengan 0. Maka nilai A dikali dengan B, itu adalah 0 dikali dengan 1. Maka nilainya adalah 0. Jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 8. Diketahui dua fungsi f dan g yang memenuhi persamaan ini untuk semua bilangan real x. Pertanyaannya adalah tentukan nilai f bundaran g bundaran f negatif 1. Untuk menyelesaikan soal nomor 8 ini, yang pertama kita tentukan fx, lalu yang kedua adalah gx. Untuk menentukan fx-nya, maka dari sini kita eliminasi gx-nya. Supaya gx-nya hilang, maka kita tambah. Sehingga ini habis, maka menjadi yang ini 2fx itu sama dengan 3x ditambah dengan 5x, ini menjadi 8x. Lalu 5 ditambah dengan 7, ini adalah tambah 12. Maka fx-nya itu sama dengan 8x ditambah dengan 12 per 2. Sehingga fx itu sama dengan 4x ditambah dengan 6. Ini adalah fungsi fx-nya. Selanjutnya yang kedua, untuk menentukan gx-nya, maka dari fungsi ini kita bisa kurangkan. Maka kita kurang. Kalau dikurang, maka fx-nya habis. Menjadi gx
dikurang negatif GX, ini menjadi 2GX sama dengan 3X dikurang dengan 5X, ini menjadi negatif 2X. Lalu 5 dikurang dengan 7, ini menjadi negatif 2. Maka GX itu sama dengan negatif 2X dikurang 2 per 2. Sehingga GX itu sama dengan negatif X dikurang dengan 1. Ini adalah fungsi dari GX. Setelah Fx diketahui dan Gx diketahui, maka kita bisa selesaikan ini. Sehingga ini sama dengan F bundaran G dalam kurung F negatif 1. Selanjutnya, Fx itu adalah 4X ditambah dengan 6. Maka jika F negatif 1 ini sama dengan 4 dikali negatif 1 ditambah dengan 6, maka F negatif 1 itu sama dengan negatif 4 ditambah dengan 6, berarti 2. Maka sama dengan FOG yang ini menjadi 2. Selanjutnya, ini sama saja dengan F dalam kurung G2. Kita bisa lihat GX itu adalah negatif X dikurang dengan 1. Berarti kalau G2 ini sama dengan negatif X yang itu kita ganti dengan 2, negatif 2 dikurang dengan 1. Berarti G2 itu sama dengan negatif 3. Maka ini menjadi F dalam kurung negatif 3. Selanjutnya, Fx itu adalah 4X ditambah dengan 6. Berarti kalau F minus 3 itu sama dengan 4 dikali minus 3 ditambah dengan 6. Berarti sama dengan negatif 12 ditambah dengan 6. Maka hasilnya adalah negatif 6. Berarti ini jawabannya adalah negatif 6. Kita lihat option, jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 9. Jika F dalam kurung 2X ditambah dengan 4 sama dengan X, dan G dalam kurung 3 dikurang X sama dengan X, maka nilai FG1 ditambah dengan GF2 sama dengan. Yang pertama kita bisa selesaikan yang ini terlebih dahulu. Berarti FG1 itu sama dengan, diketahui G dalam kurung 3 dikurang X itu sama dengan X. Maka kita bisa selesaikan ini yang di dalam, di mana 3 dikurang X itu sama dengan 1, sehingga 3 dikurang 1 sama dengan X, maka nilai X itu sama dengan 2. Selanjutnya X sama dengan 2, kita substitusikan ke sini. Maka ini menjadi G dalam kurung 3 dikurang dengan 2 sama dengan X-nya itu adalah 2. Berarti G1 itu sama dengan 2. Maka ini menjadi F G1 itu sama dengan 2. Selanjutnya, diketahui F 2X ditambah dengan 4 itu sama dengan X. Kita bisa selesaikan ini yang di dalam, 2X ditambah 4, berarti ini 2, berarti 2X ditambah dengan 4 sama dengan 2, maka 2X sama dengan negatif 2, 2 dikurang dengan 4, maka X-nya sama dengan negatif 1. Selanjutnya X sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke sini. Berarti ini menjadi F dalam kurung 2, lalu X-nya kita ganti dengan minus 1, ditambah dengan 4, sama dengan negatif 1. Maka ini F sama dengan 2 kali negatif 1 adalah negatif 2, ditambah dengan 4, berarti F2 itu sama dengan negatif 1. Berarti ini sama dengan negatif 1.
Selanjutnya yang kedua, kita tentukan nilai dari GF2. Berarti GF2 itu sama dengan, diketahui F2X ditambah dengan 4 itu sama dengan X, maka kita bisa selesaikan nih yang di dalam. Berarti 2X ditambah dengan 4 sama dengan 2. Maka 2X sama dengan negatif 2. Sehingga nilai X itu sama dengan negatif 1. Selanjutnya, X sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke sini. Sehingga F dalam kurung 2 negatif 1 ditambah dengan 4 sama dengan negatif 1. Berarti F dalam kurung 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 ditambah dengan 4, berarti F2 sama dengan negatif 1. Berarti F2 itu sama dengan negatif 1. Maka ini menjadi G dalam kurung negatif 1. Selanjutnya, diketahui G dalam kurung 3 dikurang dengan X sama dengan X. Maka kita selesaikan ini yang di dalam. Berarti 3 dikurang dengan X sama dengan negatif 1. Maka ini menjadi 4 sama dengan X. Maka nilai X-nya itu sama dengan 4. Selanjutnya, X sama dengan 4, kita substitusikan ke sini. Berarti G dalam kurung 3 dikurang dengan 4 sama dengan 4. Berarti G minus 1 itu sama dengan 4. Berarti G minus 1 sama dengan 4, maka ini kita bisa tulis sama dengan 4. Sehingga kita bisa tuliskan nilai dari FG1 itu sama dengan negatif 1. Berarti ini negatif 1. Nilai dari GF2 itu sama dengan 4. Berarti ditambah dengan 4. Maka jawabannya negatif 1 ditambah dengan 4 itu adalah 3. Opsinya adalah B. Selanjutnya soal nomor 10. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang dengan 1. Dan gx sama dengan akar dari x dikurang 3. Jika A dan B bilangan real sehingga GOFA sama dengan FOGB sama dengan 0. Maka maksimum selisih nilai A dan B adalah. Untuk menyelesaikan soal nomor 10 ini, maka kita bisa selesaikan dari sini. Yang pertama, kita bisa tentukan GOFA itu sama dengan 0. Berarti G dalam kurung FA itu sama dengan 0. Fx-nya itu adalah ini, x kuadrat dikurang dengan 1. Berarti kalau seandainya kita buat FA, maka x-nya ini menjadi A kuadrat. Maka ini menjadi G dalam kurung A kuadrat dikurang dengan 1 sama dengan 0. Selanjutnya ini GX. GX-nya itu adalah akar dari X dikurang dengan 3. X-nya itu kita ganti dengan A kuadrat dikurang dengan 1. Maka ini menjadi akar dari X-nya itu kita ganti dengan ini. Berarti A kuadrat dikurang 1, lalu dikurang dengan 3. Sama dengan 0. Selanjutnya supaya akarnya hilang, maka kita kalikan dengan pangkat 2. Maka ini menjadi A kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Maka A kuadrat sama dengan 4. Nilai A-nya itu adalah positif negatif 2. Selanjutnya, kita cari yang ini. FOGB itu sama dengan 0. Maka FGB itu sama dengan 0. Berarti ini GX-nya, fungsi GX-nya adalah akar dari X kurang 3.
kita ganti X-nya itu dengan B. Maka ini menjadi F dalam kurung akar dari X-nya ganti dengan B, berarti B dikurang dengan 3. Sama dengan 0. Selanjutnya, Fx itu adalah X kuadrat dikurang dengan 1. Berarti kalau ini saya ganti misalnya FA, ini menjadi A kuadrat dikurang dengan 1. Kalau saya ganti dengan F akar dari B dikurang dengan 3, maka X-nya ini diganti dengan akar B dikurang dengan 3. Berarti X-nya itu ganti dengan akar B dikurang dengan 3, lalu dikuadratkan. Dikurang dengan 1, sama dengan 0. Sehingga ini akarnya habis menjadi B dikurang dengan 4, sama dengan 0. Maka nilai B sama dengan 4. Selanjutnya selisih nilai A dan B. Kita bisa lihat, ternyata nilai B-nya itu lebih besar daripada nilai A. Berarti kita bisa buat selisihnya itu adalah B dikurang dengan A. Yang pertama, jika nilai A-nya itu sama dengan 2, maka B dikurang A sama dengan B-nya itu adalah 4, berarti 4 dikurang 2, ini jawabannya adalah 2. Yang kedua, jika kita ambil nilai A-nya itu sama dengan negatif 2, berarti B dikurang A ini sama dengan 4, negatif dikali dengan negatif jadi tambah 2, sama dengan 6. Selanjutnya dari dua nilai ini, 2 dan 6, kita bisa lihat pertanyaannya adalah, maka maksimum selisih nilai A dan B adalah, yang ditanya nilai maksimum, maka jawabannya adalah 6. Kita lihat option, jawabannya adalah C.